Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman partisipan yang saya banggakan. Sebelumnya, saya Nurul Retna Intani sebagai moderator akan memperkenalkan Dewan Juri serta partisipan yang hadir dalam debat siang hari ini. Yang pertama, Ajeng Setiabudi sebagai juri. Yang kedua, Lina Nuraini sebagai pencatat waktu atau pewaktu, serta masing-masing tim dengan tim afirmasi. Yang pertama, Jihan Sabila. Dua, Belinda Salma Putri Widiantantri. Tiga, Ananda Kurnia Safitri. Kemudian tim oposisi dengan anggota 1. Siti Nur Azizah, 2. Kamila Nur Indahsari, 3. Lulu Alfi Malika. Debat kali ini mengangkat mosi mengenai jejaring sosial turut merusak karakter, moral, dan budi pekerti generasi penerus bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai sesi debat pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan aturan pada debat siang hari ini. Yang pertama, setiap peserta dari masing-masing tim wajib untuk menyampaikan pidato utama maksimal 7 menit 20 detik. Yang kedua, di akhir sesi nanti, setiap masing-masing tim wajib menyampaikan pidato simpulan selama 4 menit 20 detik. Yang ketiga, dalam proses debat, setiap peserta boleh mengajukan interupsi terhadap argumen lawan pada menit ke-1 hingga menit ke-6 selama 15 detik. Dengan catatan, yang diberi interupsi boleh untuk menerima bahkan menolak interupsi tersebut. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai debat pada siang hari ini. Debat siang hari ini dimulai dengan sesi penyampaian pidato utama. Yang pertama akan disampaikan oleh pembicara 1 tim afirmasi. Kepada Jihan Sabila, waktu 7 menit 20 detik, kami persilakan dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan yang kami sayangi, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai perdebatan pada siang hari ini, izinkanlah kami dari tim afirmasi untuk memperkenalkan diri. Saya Jihan Sabila sebagai pembicara 1 yang bertugas untuk memberi batasan pada mosi dan mengutarakan argumen. Lalu, pembicara kedua adalah Belinda Salma Putri Widiantantri yang bertugas untuk menanggapi argumen dari tim lawan dan menguatkan argumen. Dan yang pembicara ketiga adalah Ananda Kurnia Safitri yang bertugas untuk menanggapi argumen tim lawan serta menguatkan dan meringkas argumen pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim afirmasi. Hadirin sekalian, kami dari tim afirmasi menyatakan bahwa kami setuju atas mosi jejaring sosial turut merusak karakter moral dan budi pekerti generasi penerus bangsa Indonesia. Agar pembahasan dari perdebatan kali ini tidak mengarah ke mana-mana, maka kami dari tim afirmasi membatasi alur pembahasannya dengan moral usia anak, remaja, lalu dengan jejaring sosial atau media sosialnya mengenai TikTok, Twitter, dan Instagram. Hadirin sekalian, jejaring sosial atau bisa juga disebut dengan media sosial merupakan layanan komunikasi yang sudah merajalela sejak adanya era globalisasi. Jejaring sosial yang berupa platform atau situs-situs internet dan aplikasi digital yang berbasis teknologi dan komunikasi ini sudah merajalela. Banyak kejadian yang terjadi karena kurangnya pengawasan atau pemahaman yang baik dalam menerima dan mengelola informasi di jejaring sosial. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari situs-situs jejaring sosial seperti TikTok, Instagram, maupun Twitter itu memberlakukan aturan usia tertentu bagi mereka yang akan mendaftar di aplikasi tersebut. Rata-rata usia yang diperbolehkan dalam mendaftar di aplikasi yang bersangkutan adalah antara 13 sampai 15 tahun. Yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana generasi-generasi muda sekarang, khususnya anak-anak dan remaja sekarang itu bisa memiliki jejaring sosial, padahal umur mereka ada yang kurang dari 13 tahun. Coba kita lihat di sekitar kita. Misalnya, adik-adik dan saudara-saudara kita yang masih kecil, masih bersekolah di sekolah dasar, namun sudah mengenal dan bermain media sosial seperti TikTok, bahkan Instagram. Mereka
sedari kecil sudah diberi kebebasan untuk menggunakan handphone. Dan ini disebabkan karena kesadaran orang tua atau lingkungan sekitarnya yang kurang. Mereka kurang memberi pemahaman kepada anak-anak dan remaja-remaja mereka dalam bentuk memberi pemahaman tentang dampak yang bisa terjadi pada anak dan remaja. Di usia anak dan remaja, itu harusnya dikenalkan tentang sikap pertumbuhan sikap dan karakter yang baik. Mereka bisa diberi pengertian tentang media sosial itu terdapat dampak positif dan negatif. Lalu dengan begitu anak itu bisa menyaring sendiri dari dampak yang ada dalam media sosial atau jejaring sosial. Lalu karena usia anak dan usia remaja itu sedang mengalami pembentukan dan pengembangan moral, maka anak-anak dan remaja sekarang ini jika dilihat itu sudah pintar dalam bermain media dan jejaring sosial. Di usia anak itu sebenarnya mereka masih berpikir murni, mereka masih polos. Lalu rasa keingintahuannya itu sangat besar dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Sedangkan di usia remaja, para remaja biasanya masih memiliki emosi yang kurang stabil dan juga sikap mereka itu masih labil. Dan dengan adanya pembebasan dengan menggunakan jejaring sosial bagi anak-anak dan remaja, itu menurut tim afirmasi merupakan langkah yang salah. Karena usia anak dan remaja itu seperti tadi ya, sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan moral. Maka dari itu harus sejak kecil orang tua atau lingkungan sekitar itu memberikan pengaruh atau pengertian tentang apa yang akan mereka gunakan seperti di aplikasi-aplikasi jejaring sosial lainnya. Yang kita tahu di jejaring sosial itu informasi tidak terbatas. Di jejaring sosial semua hal itu bisa kita ketahui dan takutnya dengan adanya keterbukaan informasi tersebut itu membuat anak serta remaja menyalahgunakannya. Dengan terbukanya informasi tersebut itu membuat banyak informasi atau konten-konten yang buruk, negatif, membuat atau membuat dampak yang negatif. Jejaring sosial memang memiliki dampak yang positif terhadap anak-anak dan remaja. Dalam bidang pendidikan khususnya, mereka itu bisa mencari informasi pengetahuan secara luas dari internet, dari media sosial. Namun, di samping dengan adanya dampak positif, jejaring sosial juga memiliki jejaring sosial yang bersifat universal dan terbuka tersebut itu berdampak negatif. Contohnya, adanya informasi mengenai pornografi, game online yang tidak edukatif, dan sebagainya. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada pembicara satu tim afirmasi Jihan Sabila. Selanjutnya kami persilahkan kepada pewaktu untuk menyampaikan waktu yang telah digunakan pembicara satu. Kepada Lina Nuraini kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah digunakan oleh Mbak Jihan Sabila, 7 menit 20 detik.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara satu tim oposisi, Siti Nur Azizah, untuk menyampaikan pidato utamanya. Terima kasih Kepada Siti kepada Nur Azizah, waktu 7 menit 20 detik kami persilahkan. itu yang telah diberikan kepada saya. Saya, Siti Nur Azizah, di sini saya sebagai pembicara satu tim oposisi yang akan menyampaikan beberapa argumen dan menyanggah argumen dari pembicara tim lawan. Yang kedua, yaitu ada Saudari Kamila Nur Indahsari, yang nantinya akan menyampaikan argumen dan memperkuat argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus memberikan bukti-bukti yang kuat serta membantah pembicara tim lawan. Dan pembicara ketiga yaitu ada Saudari Lu'lu Alfi Malika yang akan memperkuat argumen pembicara 1 dan 2 sekaligus memberikan solusi-solusi serta yang akan membantah argumen-argumen tim lawan. Baik, yang selanjutnya mosi yang akan diperdebatkan kali ini yaitu jejaring sosial turut merusak karakter moral dan budi pekerti generasi penerus bangsa Indonesia. Menurut saya, peranan media sosial dewasa ini berkembang pesat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tak terkecuali, semua elemen masyarakat, tua, muda, pelajar, ataupun pemuda-pemuda semua merasakan sentuhan dari media sosial ini. Dengan perkembangan yang cukup menarik ini, media sosial menjadi salah satu elemen penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Media sosial itu sendiri merupakan alat komunikasi yang berbasis internet atau online yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan menerima informasi tanpa ada batasan jarak. Data yang dilansir Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI dari hasil survei melaporkan bahwa 256,2 juta orang Indonesia menggunakan internet dan setengahnya yaitu 132,7 juta jiwa. Sedangkan untuk usia remaja itu sendiri 23,8 juta jiwa. Jika berbicara mengenai remaja, salah satu hal yang menarik perhatian untuk diamati yaitu tingkah lakunya, kehidupan sosial, termasuk yang kini sering dibicarakan adalah karakter remaja. Karakter sendiri merupakan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena kaitannya secara langsung dengan sikap dan perilaku seseorang termasuk remaja itu sendiri. Lalu, yang dibahas dalam debat kali ini, apakah media sosial atau jejaring sosial dapat merusak karakter remaja atau generasi muda itu sendiri? Menurut saya tidak. Dan saya tidak setuju atas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim lawan tadi, yang mengatakan bahwa media sosial ini akan merusak karakter dan moral generasi muda. Menurut saya, sadar maupun tidak sadar, media sosial turut mengambil peran dalam membentuk karakter positif daripada merusak karakter generasi mudanya itu sendiri. Dengan dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung maupun secara langsung. Media sosial saat ini banyak dijadikan ajang berbagai kisah inspiratif atau membantu satu sama lain. Ketika anak-anak melihat hal-hal yang seperti itu, maka hatinya bisa tersentuh dan membuatnya menjadi pribadi yang lebih bersahabat, perhatian, serta berempati terhadap orang lain. Usia anak remaja yang sudah memahami banyak hal tentu lebih mudah mengajarkannya dalam mengoperasikan smartphone dan media sosial itu sendiri. Dampak positif menggunakan media sosial bagi anak yang selanjutnya adalah bisa menjadi media pembelajaran bagi anak ataupun mahasiswa untuk mengasah keterampilan mereka. Dengan begitu, anak menjadi paham
bagaimana teknologi bekerja dan cara itu pada anak-anak dalam mengakses media sosial itu. Kemudian media sosial memberikan kemudahan tersendiri bagi anak atau usia remaja dalam mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan terkait kesehatan diri. Saat remaja, seperti penyakit infeksi menular seksual, cara menanggulangi stres, tanda-tanda seorang mengalami depresi, dan hal-hal lainnya yang bisa dengan mudah mereka akses. Serta dengan adanya media sosial ini, anak-anak remaja yang sedang berlatih wirausaha dapat mempromosikan produk dan jasanya yang akan dijual itu melalui media sosial, seperti melalui WA, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Dan yang sekarang ini sedang marak di kalangan remaja yaitu pemakaian atau penggunaan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok sendiri adalah aplikasi yang pada dasarnya merupakan media untuk berjoget ria. Ini menjadi banyak penggunanya dan juga terdapat berbagai macam konten yang bermanfaat. Pada aplikasi TikTok sendiri, terdapat konten untuk belajar. Karena demam TikTok yang semakin merajalela, terutama di kalangan anak muda, banyak anak-anak pintar yang memberi ilmunya kepada penonton setia. Misalnya, belajar sejarah tentang dunia dengan memainkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Tak hanya itu, belajar bahasa seperti bahasa Inggris dan Korea, matematika, fisika, dan kimia bisa didapatkan melalui aplikasi TikTok itu sendiri. Isi dan tema video tersebut banyak yang positif, apalagi bagi para pelajar yang saat ini sedang pandemi, harus belajar di rumah dan tidak bisa leluasa bertanya kepada gurunya. Dengan keberadaan aplikasi TikTok ini, bisa membantu pelajar yang kurang memahami pelajaran dari gurunya. Aplikasi ini berdampak positif sesuai dengan apa yang ada dalam beranda TikTok-nya. Jika melihat konten seperti video motivasi, pembelajaran, atau ceramah, kita akan terus mendapatkan konten video yang positif. Selain itu, manfaat yang lain dari aplikasi ini bisa membagi tips-tips untuk mahasiswa seperti yang dilakukan. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi Siti Nur Azizah. Selanjutnya kami persilakan kepada pewaktu Lina Nur Aini untuk menyampaikan waktu yang telah dihabiskan dari pembicara satu tim oposisi. Baik, terima kasih. Waktu yang telah digunakan oleh Mbak Siti Nur Azizah 7 menit 20 detik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara dua tim afirmasi, kepada Belinda Salma Widyamtantri untuk memberikan penyampaian pidato utamanya. Waktu 7 menit 20 detik kami Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Belinda Salma Putri Widyamtantri dari tim afirmasi pembicara kedua akan menyanggah argumen dari pembicara satu tim oposisi, kemudian akan menyampaikan argumen serta contoh-contoh untuk memperkuat argumen saya dan pembicara satu dari tim afirmasi. Baik, pidato akan saya mulai. Saya tim afirmasi setuju atas mosi yang diangkat pada hari ini. Kemudian saya akan menyanggah argumen dari tim oposisi pembicara pertama, yakni konten menyentuh hati. Pada kenyataannya, konten menyentuh hati yang ada di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, itu jarang sekali anak-anak dan usia remaja awal
untuk melihat dan merespon hal-hal tersebut. Karena mindset yang mereka lakukan untuk membuka media sosial tersebut adalah untuk hiburan. Dan pada nyatanya, hiburan yang mereka tonton itu kebanyakan adalah konten-konten yang tidak seharusnya pada usia mereka tonton. Kemudian pada era digital ini memang banyak berkembang jejaring media sosial yang sangat beragam dan tidak bisa kita hindari secara tidak langsung. Kemajuannya sangatlah pesat. Contoh saja, saat ini telah ada media sosial yang bernama TikTok, Instagram, kemudian Twitter. Media sosial ini dapat dengan mudah diunduh melalui aplikasi yang ada di gawai, yaitu Play Store dan App Store. Di sana sudah tertera usia batas minimal dari yang boleh menggunakan aplikasi tersebut. Namun pada kenyataannya anak-anak dan remaja baru menginjak usia remaja di bawah 12 tahun itu sudah memiliki aplikasi tersebut dan bisa dengan mudah berselancar di aplikasi tersebut. Kemudian kontrol dari orang tua pun tidak ada, dan seharusnya orang tua bisa mengontrol anak-anaknya untuk bermain gawai dan mengunduh aplikasi yang sudah tertera batas minimum usia. Untuk isi dari TikTok sendiri ada berbagai macam video di situ. Tetapi yang banyak sekali ditonton oleh anak-anak dan remaja itu adalah video-video yang menyenangkan seperti video orang berpacaran, sedang bersenang-senang. Kemudian ada juga yang video tentang anak-anak yang di bawah usia menikah, sudah menikah muda, kemudian mereka hidup enak. Kemudian konten-konten prank yang menurut kelompok kami itu belum cocok untuk mereka tonton. Nah, dampak dari itu semua adalah dampak yang paling parah dari penggunaan TikTok, yakni bisa ketika anak di bawah 12 tahun atau anak yang baru 12 tahun menggunakan media sosial ini akan terjadi banyak masalah sosial seperti penculikan anak. Kenapa? Karena di dalam TikTok tersebut ada aplikasi chat. Aplikasi chat itu banyak orang dari mana-mana dan kita tidak tahu usia serta identitas orang tersebut, dan mereka mengobrol di chat tersebut. Chat itu dinamakan RP atau role player, di mana itu sangat-sangat berbahaya bagi anak. Kemudian ada aplikasi ini juga minimal sangat berbahaya. Pasalnya di TikTok ada banyak konten yang tidak senonoh. Karena banyak orang-orang yang berjoget ria di sana tanpa mempedulikan bagaimana kenakan itu sangatlah minim dan tidak cocok dan tidak sesuai dengan moral anak bangsa. Kemudian orang-orang yang membuat konten seperti prank dan itu juga sering melibatkan orang tua mereka, sama seperti sopan santun orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia yang ditanamkan sejak dini. Kemudian yang kedua ada aplikasi Instagram, di mana aplikasi Instagram ini isinya adalah foto serta video. Hampir mirip dengan TikTok, Instagram ini mengunggah video serta foto. Nah, foto ini tuh kadang-kadang juga terdapat video dan foto yang tidak senonoh, tidak cocok untuk dilihat oleh anak-anak usia remaja dan anak-anak. Karena dengan seperti itu mereka akan meniru gaya-gaya menurut netizen adalah influencer, meniru influencer yang berpakaian minim, kemudian hedon, sering bepergian, dan tingkah-tingkah yang tidak seharusnya anak-anak dan remaja lakukan pada saat ini. Di Instagram juga, Instagram ini juga bisa menyebabkan kecanduan, di mana
anak-anak ini akan selalu malas mengerjakan sesuatu dan mereka hanya berfokus kepada gawai yang mereka miliki serta aplikasi yang ada dalam gawai mereka. Kemudian juga ada aplikasi Twitter. Twitter ini sangat-sangat berbahaya karena di sana itu memposting sebuah tulisan serta dapat mengakses video yang tidak senonoh. Seperti tweet-tweet yang mengatakan anjing lu, nggak punya otak, percuma hidup. Nah, seperti itu tidak layak dan tidak pantas untuk dibaca oleh anak-anak serta remaja yang baru menginjak usia remaja karena mereka belum bisa mengontrol dan menyaring apa yang mereka terima. Hoax-hoax pun juga bisa muncul dari ketiga aplikasi tersebut, sedangkan anak-anak dan remaja belum bisa menyaring apakah itu hoax, apakah itu benar, dan mereka hanya menelan itu mentah-mentah. Itu mengakibatkan anak-anak dan remaja kita tidak bisa berpikir kritis. Ketiga aplikasi itu memang sangat-sangat berbahaya dan bisa merusak moral, karakter, serta mudah mengerti. Karena itu tadi, bisa terjadi cyberbullying terhadap teman. Ini didapat dari wawancara yang dilakukan oleh Maya di 2015 di Kota Malang pada anak-anak usia remaja. Mereka melakukan cyberbullying di Instagram dan di Twitter. Waktu habis untuk terima kasih kepada pembicara 2 tim afirmasi yang telah menyampaikan pidato utamanya. Selanjutnya kami persilakan kepada pencatat waktu untuk menyampaikan waktu yang telah digunakan oleh pembicara 2 tim afirmasi. Baik, terima kasih. Waktu yang telah digunakan oleh Belinda Salma 7 menit 20 detik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara 2 tim oposisi. Kepada Kamila Nur Indari, kami persilakan untuk menyampaikan pidato utamanya. Waktu 7 menit 20 detik, kami persilakan dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi pembicaraan dari pembicara tim afirmatif dan memberikan argumen. Di sini akan menanggapi tentang anak yang kecanduan pada gawai. Agar anak tidak kecanduan pada gawai, itu seharusnya anak itu diberi pengawasan, pemahaman, dan aturan-aturan yang disiplin agar anak itu tidak terlalu kecanduan pada gawai. Jadi harus diberi pengawasan yang lebih kepada anak-anak, seperti contoh memberikan aturan yaitu pemberian waktu untuk bermain gawai yaitu 2 jam, seperti itu. Lalu pada mosi ini yaitu jejaring sosial turut merusak karakter, moral, dan budi pekerti generasi penerus bangsa. Di era modern saat ini, dengan kemajuan teknologi yang terus-menerus, untuk orang tua harus bijak dan terus mendampingi anak-anaknya ketika bermain media sosial. Apalagi pada masa seperti ini, pada pandemi COVID-19, di mana aktivitas dunia maya adalah salah satu cara orang untuk mengisi waktunya. Di dalam suatu aplikasi pasti memiliki dampak negatif dan positif, apalagi yang akhir-akhir ini sedang tren yaitu TikTok, Instagram, dan Twitter. Di mana pada anak, aplikasi ini memiliki banyak dampak positif yang bisa diambil, karena aplikasi ini memiliki banyak edukasi-edukasi yang disuguhkan, baik dalam hal pembelajaran, agama, penghibur, dan lain-lain. Bagi anak, untuk menggunakan jejaring sosial harus ada pendamping dan pengawasan dari orang tua, karena pada masa anak-anak, mereka masih labil dan cenderung meniru apa yang dilihat dan didengar. Dari pengawasan yang ketat, itu anak bisa memanfaatkan jejaring sosial dengan benar. Lalu pada remaja, aplikasi ini juga memiliki dampak positif, karena remaja ini seharusnya lebih pintar-pintar memilih dan mencari informasi yang membangun bagi dirinya sendiri, karena banyak sekali konten
konten positif yang bisa dijadikan motivasi untuk dirinya agar lebih baik, lebih kreatif dan inovatif, serta menginspirasi dan membantu banyak orang. Juga sebagai ajang berkreasi, berimajinasi, memperluas pertemanan, dan menciptakan hal-hal baru. Seperti jika anak itu banyak konten-konten yang menyuguhkan itu menjawab soal seperti soal matematika, soal sains yang membuat anak itu lebih mudah. Lalu konten-konten yang menyuguhkan tentang budaya-budaya dari luar. Jadi anak itu bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang dari luar, lalu edukasi tentang bagaimana cara menggunakan barang bekas untuk diubah ke barang yang lebih bermanfaat, lalu untuk percobaan-percobaan sederhana, untuk belajar membaca, untuk membuat konten agar anak lebih percaya diri di depan umum, dan lain-lain. Lalu untuk remaja itu bisa dengan edukasi belajar memasak, belajar merawat diri, untuk mempelajari sejarah-sejarah di luar, untuk konten-konten agama, pembelajaran, serta konten-konten cara praktis dalam penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, untuk editing foto, video, dan lain-lain. Lalu dalam Law Justice pada portal berita investigasi pada Rabu tanggal 16 bulan 12 2020 ini TikTok memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama itu menghibur ketika anak ataupun remaja yang sedang jenuh, lalu bisa untuk mencari teman, di mana banyak karakter anak yang memiliki karakter pemalu, jadi untuk pertemanan langsung jadi sulit, namun media sosial menghilangkan tekanan untuk berkomunikasi secara langsung tatap muka, sehingga lebih mudah bagi beberapa anak untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan mencari teman-teman baru. Lalu bisa menjadi wadah yang kreatif, yang baik, seperti saat mereka membuat sketsa komedi di TikTok, harus membuat naskah dan memikirkan cara menyenangkan dan memerankan semuanya. Nah, di sini ada metode kegilaan yang dapat bermanfaat untuk bereksplor ekspresi diri dan kreativitas anak. Lalu bisa untuk menawarkan penghasilan. Lalu dalam berita Kompas unggahan tanggal 18 Juli, TikTok juga memiliki beberapa segi positif dan manfaat untuk remaja dan anak-anak, yaitu salah satu untuk mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Lalu untuk mengekspresikan aktivitas khususnya dalam pembuatan video. TikTok ini juga merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial unik dan mudah. TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video sehingga penggunaannya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Lalu TikTok ini juga berbasis video dan musik yang dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Lalu pada blog muda yang diunggah pada tanggal 2 November, itu aplikasi TikTok terdapat konten untuk belajar. Karena demam TikTok semakin merajalela, terutama di kalangan anak muda, banyak anak-anak pintar yang memberikan ilmunya kepada penonton setia, misalnya belajar tentang sejarah dunia dengan memainkan tokoh-tokoh di dalamnya, Inggris, Korea, dan lain-lain, serta pembelajaran seperti matematika, fisika, dan kimia yang bisa kita dapatkan. Juga dalam berita Okezone pada tanggal 25 Agustus di dalam Instagram juga dapat melahirkan konten-konten video edukasi yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat sehingga bisa memberikan berbagai pengetahuan sains, pengetahuan umum, kesehatan, teknologi, fakta unik, referensi pengetahuan, sejarah yang kerap kali menjadi pertanyaan pada diri seorang, lalu penyampaiannya juga dikemas secara kreatif setiap ada videonya. Lalu pada Twitter juga memiliki kelebihan, di antaranya yaitu pembatasan karakter dalam menulis kecewaan, yaitu sebanyak 140 karakter. Mohon maaf, waktu untuk penyampaian pidato utamanya telah habis.
Terima kasih kepada Kamila Nur Indaksari yang telah menyampaikan pidato utamanya. Kemudian saya persilakan kepada pencatat waktu untuk menyampaikan waktu yang telah digunakan oleh pembicara. Baik, terima kasih. Waktu yang telah digunakan oleh Mbak Kamila Nur Indaksari 7 menit 20 detik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara 3 tim afirmasi kepada Ananda Kurniasa Fitri untuk menyampaikan pidato utamanya. Waktu 7 menit 20 detik dimulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berargumen. Di sini saya sebagai pembicara 3 tim afirmasi akan menanggapi pembicara 2 tim oposisi dan juga memperkuat argumen dari tim saya yaitu pembicara 1 dan 2. Yang pertama, saya akan memperkuat argumen dari pembicara 1 tim afirmasi atau tim saya. Mengenai jejaring sosial yang sekarang ini kita lihat telah merusak karakter moral dan budi pekerti generasi penerus bangsa. Generasi-generasi muda sekarang, mulai dari anak-anak hingga remaja, bahkan bagi mereka yang umurnya masih di bawah 13 tahun, sudah menjadi pengguna aktif dari jejaring sosial atau media sosial seperti Twitter, Instagram, bahkan yang baru-baru ini adalah aplikasi TikTok. Di usia mereka yang masih rentan akan perkembangan emosional, mereka tidak sepantasnya diberi kebebasan untuk menggunakan jejaring sosial. Walau bagaimanapun, mereka tetap harus mendapatkan pengawasan dengan bimbingan orang tua ketika menggunakan jejaring sosial yang saya sebutkan tadi. Karena pada kenyataannya, seperti sekarang ini, mereka lebih leluasa menggunakan jejaring sosial atau mereka diberi kesempatan untuk bermain gadget oleh orang tua mereka tanpa adanya pengawasan yang penuh dari orang tua mereka. Alasan dari orang tua mungkin sibuk sehingga tidak dapat gadget dan berjalan-jalan menelusuri jejaring sosial. Untuk itu, bagi anak-anak yang masih memiliki sikap yang cenderung dapat mudah tersugesti dan meniru apa yang mereka lihat tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Kebebasan dari seperti contoh kasus yang sering terjadi saat ini. Anak SD yang seharusnya masih dalam usia pembelajaran, usia bermain, mereka sudah mengenal apa itu pacaran. Apakah itu tidak merusak moral bangsa? Dari mana mereka bisa mengetahui bagaimana cara berpacaran, bagaimana orang-orang dewasa itu berpacaran? Itulah dari mereka ketika mereka melihat konten-konten di Instagram, atau bahkan aplikasi TikTok yang seringkali membuat konten tentang keuuan yang bisa kita katakan sekarang, sering kita katakan keuuan, mereka itu meniru secara mentah-mentah tanpa menyaringnya. Itu cocok untuk diri mereka atau tidak. Selanjutnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak usia 13 tahun ke bawah belum sepenuhnya mengembangkan struktur kognitif mereka yang membuat mereka terlibat dengan pemikiran yang logis dan etis. Sehingga mereka tidak sepenuhnya paham dampak dari tindakan atau apa yang mereka lakukan. Seperti yang saya sebutkan contoh tadi, anak SD yang berpacaran itu mereka tidak tahu dampak dari jika mereka melakukan ini, dampaknya akan seperti apa. Jika mereka melakukan itu, apakah akan berdampak buruk atau tidak? Mereka tidak mengetahui, mereka hanya sekedar melakukan bersenang-senang, dan agar mereka itu berasumsi, wah dianggap mereka itu keren atau gimana. Itu salah satu dampak dari jejaring sosial yang tidak dapat disaring oleh anak-anak. Selanjutnya, berdasarkan argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 tadi, bahwa saat ini jejaring sosial itu menyediakan konten-konten yang tidak senonoh. Benar, itu saya benarkan dan saya kuatkan di sini lagi, bahwa konten di Twitter itu kadang memposting meme atau gambar-gambar yang postingannya itu seharusnya adalah konten dewasa dan 18+.
Mengapa anak-anak bisa mencerna? Loh, mengapa anak-anak itu bisa paham konten itu sebenarnya maknanya apa? Itu merupakan salah satu kerusakan karakter dari moral bangsa Indonesia ini. Yang selanjutnya adalah mengenai konten prank. Konten prank yang sering kita lihat di Instagram ataupun di mana itu, tentunya itu akan sangat merusak dan mempengaruhi karakter dari moral sang anak. Misalnya, ada contoh kasus. Tiba-tiba ada seorang anak yang dibunuh oleh temannya sendiri di celurit hanya karena mereka berdebat dalam Instagram. Mungkin emosional mereka memang tidak stabil dan mereka itu tidak tahu imbas apa yang mereka dapatkan ketika mereka membunuh temannya. Itu mereka lakukan semata-mata tanpa berpikir panjang. Selanjutnya saya akan menanggapi argumen dari pembicara 2 tim oposisi. Yang pertama, tentang pertemanan baru. Pertemanan di Instagram atau jejaring sosial yang terbuka secara luas itu justru akan membuat pembukaan yang secara bebas dan tidak ada batasan bagi anak-anak untuk berkenal dengan siapapun. Terkadang, contoh ya, anak itu kenal dengan seseorang di Instagram, terus mereka berjanjian untuk ketemu. Mereka tidak tahu itu orang siapa, kenal atau tidak, mereka tiba-tiba hanya menemui. Tidak tahu-taunya mereka dijual atau sekarang ini banyak yang dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Setelah kita lihat, itu berarti dampak dari jejaring sosial yang benar-benar akan merusak moral dan karakter bangsa. Selanjutnya yaitu mengenai konten merawat diri. Konten merawat diri yang mereka dapatkan terkadang tidak sesuai dan tidak bisa mereka saring. Seperti apa mereka? Misalnya, melalui konten merawat diri yang mereka lihat, mereka membeli skincare yang harganya itu murah dan itu akan merusak mungkin kulit mereka. Mereka tidak tahu itu dampaknya akan seperti apa. Tadi juga pembicara 2 menyebutkan bahwa para remaja dapat mengaplikasikan jejaring sosial itu dengan menggunakannya sesuai kebutuhan yang positif dengan memilih informasi-informasi yang membangun. Iya, itu saya benarkan. Memang betul. Salah satu dampak dari jejaring sosial. Namun, sebuah penelitian menyatakan bahwa 10% dari penggunaan jejaring sosial itu mendapatkan dampak positif. Namun, 90%-nya adalah mendapatkan kegelisahan yang mengkhawatirkan. Kegelisahan apa yang dimaksud? Sekarang kita lihat, pada usia anak dan remaja. 1. Mental mereka jika sering menggunakan jejaring sosial itu cenderung akan stres dan tertekan. Mereka akan mendapatkan asumsi-asumsi yang seharusnya tidak mereka dapatkan di usia sekarang itu, tetapi mereka telah dapatkan. Itu akan membuat mereka stres. Baik. Selanjutnya. Baik, mohon maaf waktu yang telah kami sampaikan sudah habis untuk penyampaian pidato utamanya. Terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmasi. Selanjutnya kami persilakan kepada pencatat waktu untuk menyampaikan waktu yang telah digunakan dari pembicara 3 tim afirmasi. Baik, terima kasih. Waktu yang telah digunakan oleh Mbak Ananda Kurnia Safitri, 7 menit 20 detik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara 3 tim oposisi, kepada Lulu Alfi Malika, untuk menyampaikan pidato utamanya. Waktu 7 menit 20 detik, kami persilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya akan menanggapi tentang apa yang dikatakan oleh pembicara 3 tim afirmatif tentang dampak negatif penggunaan jejaring sosial itu bisa dikarenakan yang dilakukan oleh anak-anak dan usia remaja. Itu bisa disebabkan karena orang tua yang sibuk bekerja karena sehingga tidak bisa mengawasi anak bermain gawai. Maka seharusnya di sini yang digarisbawahi bukan jejaring sosialnya, akan tetapi bagaimana pembekalan dari orang tua itu sendiri, pembekalan dasar dan pegangan nih, agar
para anak-anak dan remaja itu tidak goyah ketika mereka menggunakan media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Sebab merusak atau tidak itu bersifat objektif. Jadi hal tersebut tergantung dengan penggunaannya, yaitu anak-anak dan remaja yang saat ini menjadi batasan dari debat kali ini. Pada usia anak dan remaja seharusnya sebelum para orang tua mengizinkan anak-anak menggunakan gawai sehingga memudahkan untuk membuka Instagram dan Twitter, orang tua itu harus tidak boleh melepas pengawasan merupakan bagian dari perkembangan zaman. Kemudian kita juga tidak bisa menolak kemajuan tersebut. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membekali anak-anak dan remaja tentang dasar dan pegangan yang kuat. Sebab hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk mencegah rusaknya karakter, nilai, dan budi pekerti anak-anak serta remaja. Kemudian di sini saya akan menguatkan pendapat dari tim saya, yaitu dari pembicara 1 dan pembicara 2 tim oposisi, yaitu tentang jika media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Saya membenarkan itu. Karena saya kutip dari Kompasiana, yaitu manfaat TikTok. TikTok itu bisa menjadikan aplikasi kreativitas seseorang. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan setiap pembuatan konten, pasti setiap konten kreator itu akan selalu memikirkan konten apa sih yang akan mereka buat, akan mereka hadirkan kepada para penontonnya, pada para followernya. Jadi hal tersebut tentu saja akan mengasah kekreativitasan dari setiap konten kreator. Kemudian TikTok juga melatih kemampuan motorik. Maksudnya di sini kemampuan motorik ini diasah dengan seperti ya kalau di TikTok itu kan banyak yang kegiatan menari gitu kan. Nah, itu juga salah satu dari melatih gerakan motorik. Apalagi jika menari itu kayak dilakukan anak. Jadi anak-anak itu bisa bergerak dan melatih kemampuan motoriknya seperti Gempi. Gempi itu kan dia aktif sekali dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Jadi tentu saja kemampuan motoriknya akan semakin terlatih. Kemudian selanjutnya melatih kemampuan edit video. Yang mana kemampuan ini akan sangat bermanfaat. TikTok itu kan menyajikan video di setiap semuanya berbasis video, sehingga para konten kreator juga harus edit video yang semakin menarik akan semakin membuat banyak penontonnya. Maka dari itu kemampuan edit video ini akan sangat berguna, tidak hanya dalam pembuatan TikTok, tapi di masa depan ketika dunia telah semakin maju, edit video ini juga akan sangat-sangat berguna. Setelah itu, contohnya yaitu adalah dari segala manfaat TikTok itu, salah satunya yaitu ada pengguna TikTok dengan username DianLinMino yang menyajikan tips seputar kebugaran seperti kepengetahuan diet, cara olahraga yang baik, dan lain-lainnya. Anak-anak dan remaja bisa mencontoh dari cara olahraga yang baik, sehingga mereka bisa tetap melaksanakan hidup sehat. Kemudian juga ada akun yang bernama Bu Ira Mira, yaitu adalah salah satu dosen di Indonesia. Beliau membahas mengenai persoalan remaja, terutama saat kuliah dengan sentuhan komedi. Pastinya video ini atau
apa yang Bu Ira Mira buat ini akan sangat menarik dan akan lebih mudah diterima oleh para remaja, khususnya ya mahasiswa. Kemudian pada platform Instagram. Pada platform Instagram ini memiliki manfaat yaitu tidak punya ketika orang-orang tidak memiliki TikTok, maka di Instagram itu juga ada yang namanya TikTok itu. Terlebih lagi juga kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pendidikan seperti dari info kampus atau juga informasi tentang Indonesia yaitu Indo Today. Apalagi kalau kita memfollow akun daerah sehingga kita tahu informasi-informasi terkini. Sehingga tidak terus-terusan tentang merusak moral karena juga banyak konten-konten di Instagram itu yang baik. Kemudian di Twitter, ya saya akui memang kalau Twitter itu pergerakan informasinya cepat. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan jika Twitter juga adalah salah satu platform yang tidak akan zaman. Mengapa demikian? Karena pergerakan informasi yang terus up to date itu akan menjadi poin plus dari Twitter tersebut. Selain itu juga bermanfaat untuk anak, bukan untuk remaja ya terutama, atau yang apalagi yang sekolah atau yang kuliah itu bisa menanyakan mengenai apa yang baik waktu mengenai apa yang jelas waktu yang kami persilakan telah habis. Selanjutnya terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi yang telah menyampaikan pidato utamanya. Selanjutnya kami persilakan kepada waktu untuk menyampaikan hasil waktu yang telah dilakukan oleh pembicara 3 tim oposisi. Baik, terima kasih. Waktu yang telah digunakan oleh Mbak Lulu Alfi, 7 menit 20 detik. Baik, sesi penyampaian debat dengan penyampaian pidato utama telah selesai. Kemudian kami lanjutkan dengan sesi penyampaian pidato simpulan. Kami persilahkan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pidato simpulannya. Waktu 4 menit 20 detik kami persilahkan dari sekarang. Baik, jadi menurut kelompok kami, penggunaan media massa di kalangan remaja ini tidak melulu berdampak negatif ataupun merusak karakter, moral, dan budi pekerti generasi muda. Buktinya dengan media sosial, generasi muda dapat lebih mudah dalam peningkatan kreativitas dan lebih mudah dalam mencari pengetahuan ataupun informasi, di mana orang tua juga harus memberikan dasar dan pegangan agar anak serta remaja tidak goyah. Mana media sosial tidak akan pernah lepas dari pengaruh positif dan negatifnya. Dampaknya tetap tergantung dari kita sendiri sebagai penggunanya, walaupun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki transisi pencarian jati diri. Namun remaja juga tidak berdaya membentengi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik, serta orang tua harus memberi pengawasan, pendampingan, dan aturan yang disiplin agar penggunaan jejaring sosial tidak menyeleweng. Serta pembentukan karakter yang baik sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan remaja itu sendiri dan lebih luas lagi yaitu masa depan bangsa. Jadi jangan salahkan kemajuan internet dengan adanya Instagram, TikTok, dan Twitter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan pidato simpulannya. Kemudian dilanjutkan penyampaian pidato simpulan dari tim afirmasi. Kepada tim afirmasi, waktu 4 menit 20 detik kami persilahkan dari sekarang. Saya dari tim afirmasi akan membacakan pidato simpulan. Jelaskan terlebih dahulu bahwa tim afirmasi pasti akan memenangkan debat kali ini dengan
debatkan, tidak menyampaikan solusi-solusi yang sangat bisa diterapkan di kehidupan, dan dari tim afirmasi sudah memberikan banyak sekali contoh dampak-dampak yang bisa berdampak-dampak dari media sosial yang mempengaruhi moral, karakter, serta budi pekerti penerus bangsa. Jejaring sosial merupakan layanan komunikasi yang sudah menyebar luas di era globalisasi. Jejaring sosial berupa platform terus-terusan berupa platform atau situs-situs internet serta aplikasi-aplikasi digital berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Mengapa bisa dikatakan bahwa media sosial ini berdampak buruk dalam perkembangan karakter, moral, serta budi pekerti penerus bangsa? Karena terdapat banyak sekali contoh. Yang pertama, di jejaring sosial TikTok, Instagram, Twitter, terdapat banyak konten negatif yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak dan usia remaja awal. Karena itu bisa menyebabkan mereka menirunya di kehidupan nyata. Kemudian, anak-anak dan remaja awal akan sangat malas melakukan berbagai hal. Ini sudah merusak karakter anak bangsa Indonesia, yang dimana mereka ini harus rajin dan tekun. Kemudian ada meniru konten seperti prank, berpakaian tidak senonoh, hedonisme, narsisme, dan lain sebagainya. Sedangkan hedonisme itu bukan budaya Indonesia. Kemudian anak-anak dan usia remaja awal belum bisa menyaring informasi yang mereka dapat, tetapi mereka sudah mendapat informasi yang di dalamnya terdapat hoax. Mereka akan menerima mentah-mentah dan mereka tidak memikirkan dampak ke depannya dari penyebaran informasi yang mereka lakukan, dan mereka dapatkan informasinya itu dari jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, serta TikTok. Kemudian banyak terjadi cyberbullying, di mana tidak adanya menurut orang Jawa ada tepo sliro terhadap teman, dan mereka akan melakukan cyberbullying di Instagram, Twitter, maupun TikTok. Itu sangat-sangat berbahaya bagi mental anak-anak dan remaja usia awal yang mendapatkan cyberbullying. Dan pelecehan seksual secara akan tingkat terjadinya akan sangat tinggi ketika anak-anak dan usia seperti TikTok, Instagram, serta Twitter, karena mereka tidak bisa mengetahui siapa orang tersebut dan bagaimana langkah mereka untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, karena banyak sekali yang belum mendapatkan pelajaran seksual di keluarga maupun sekolah. Kemudian adanya keinginan berhenti sekolah dan menikah muda karena mereka menonton konten influencer yang menikah muda dan hidup nyaman. Kemudian pembunuhan anak dengan pelaku di bawah usia 13 tahun akibat bertengkar di Instagram. Dan ada juga anak SD yang berpacaran. Kemudian kurangnya sopan santun yang terjadi karena mereka melihat para influencer dan video-video di TikTok yang sangat-sangat tidak menggambarkan sopan santun, dan mereka hanya melihat mindset mereka membuka itu semua hanyalah hiburan. Saya pertegas lagi bahwa tim afirmasi sangat tidak setuju dengan mosi yang diangkat pada hari ini, dan kami menyatakan bahwa tim afirmasi bisa memenangkan debat kali ini karena contoh-contoh dan bukti nyata yang sudah disampaikan secara terperinci. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah menyampaikan pidato simpulannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pewaktu untuk memaparkan hasil waktu yang telah digunakan baik dari tim afirmasi maupun dari tim oposisi dari masing-masing anggota. Kami persilahkan kepada Lina Nuraini.
Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan waktu yang telah digunakan. Yang pertama dari tim afirmasi, 1 yaitu Jian Sabila menggunakan waktu 7 menit 20 detik. Yang kedua, afirmasi 2 yaitu Belinda, 7 menit 20 detik. Selanjutnya itu afirmasi 3, Ananda Kurnia Safitri menggunakan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya dari tim oposisi, yang pertama itu adalah Siti Nur Azizah menggunakan waktu 7 menit 20 detik. Posisi kedua Kamila Nur Indasari menggunakan waktu 7 menit 20 detik. Dan yang terakhir yaitu posisi 3 Lulu Alfi 7 menit 20 detik. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama dari kesimpulan tim oposisi menggunakan waktu 1 menit 35 detik. Dan dari tim afirmasi menggunakan waktu 4 menit 20 detik. Sekian. Baik, terima kasih kepada Lina Nur Aini yang telah memaparkan hasil waktu yang sudah digunakan oleh masing-masing tim. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk memaparkan penilaian pada debat siang hari ini. Kepada Ajeng Setiabudi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil akhir dan pemenang debat kali ini dengan mosi jejaring sosial turut merusak karakter moral dan budi pekerti generasi penerus bangsa Indonesia. Sebelum memaparkan pemenang tim, saya akan memaparkan skor dari setiap pembicara. Dimulai dari pembicara 1 tim afirmatif mendapat skor 76, pembicara 2 tim afirmatif mendapat skor 79, pembicara 3 tim afirmatif mendapat skor 80, lalu dari tim oposisi, pembicara 1 tim oposisi mendapat skor 77, pembicara 2 tim oposisi mendapat skor 78, dan pembicara 3 tim oposisi mendapat skor 76, dan hasil skor yang didapat dari tim afirmatif adalah 235, dan hasil skor dari tim oposisi adalah 231. Berarti di sini debat dimenangkan oleh tim afirmasi dengan perolehan skor lebih unggul 4 poin dari tim oposisi. Selamat kepada tim afirmasi yang telah memenangkan debat kali ini. Saya akhiri. Baik, terima kasih kepada juri yang telah memberikan penilaian pada debat pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat kepada tim afirmasi yang telah memenangkan debat pada siang hari ini. Sebelum kami menutup debat pada siang hari ini, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan mengenai debat siang hari ini. Debat siang hari ini mengangkat mosi mengenai jejaring sosial turut merusak karakter moral dan budi pekerti generasi penerus bangsa Indonesia. Tentu kita tahu media sosial merupakan hal yang sangat lumrah pada saat ini. Semua lini pekerjaan baik dari ekonomi, usaha, pendidikan, pariwisata, semua menggunakan media sosial. Oleh karena itu, media sosial merupakan hal yang sangat lumrah dan media sosial ini tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Tergantung dari bagaimana mereka menggunakannya, dari segi mana mereka menggunakannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengetatan kembali terhadap masyarakat yang akan menggunakan media sosial ini, agar untuk suatu media yang mengandung banyak pesan positif, kemudian tetap esensinya tetap menjadi sebuah media sosial yang membawa suatu pesan yang positif. Jadi tidak disalahgunakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam memandu jalannya debat pada siang hari ini banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.